Orang-orang hari ini di Indonesia yang menyatakan bahwa umat Islam dizolimi, umat Islam mendapatkan ketidakadilan, umat Islam dikriminalisasi dan sebagainya. Ini adalah narasi yang paling awal yang berlaku hari ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Seperti yang dilakukan oleh Zulhuwaisirah. Seperti yang dilakukan oleh Amir bin Bakar dan juga dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam kepada penguasa-penguasa sebelum ini. Bahkan Rasulullah dikatakan tidak adil. Bagaimana dengan kita, begitu ya? Orang yang berfaham takfiri itu, begitu, yang menganggap bahwa negara kita itu adalah togut, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Semoga para subscriber dan teman-teman semuanya yang belum subscribe dan juga ikut mensubscribe, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mengomentari atau mereview, ya, lebih tepatnya mereview tentang salah satu video dari Cokro TV, yaitu yang dibawakan oleh Cak Islah, ya, atau Gus Islah Bahrawi, yang berjudul Lahirnya Radikalisme dalam Sejarah Islam. Ada juga radikul Cak Islah, atau dalam singkatannya RRCI. Nah, kenapa Cokro TV menuliskan radikul? Nah, karena kebanyakan dari orang-orang yang tidak menyukai Cak Islah ini atau haternya Cak Islah selalu mengomentari bahwa Cak Islah ini selalu ngomongin radikul mulu, gitu ya. Dikit-dikit radikal. Nah, mungkin dari situlah Cokro TV menuliskan tentang headline-nya atau nama program khusus Cak Islah ini dengan radikul Cak Islah. Nah, itu ya. Ini menarik juga. Nah, tak panjang lebar, mari kita simak saja apa sih yang dibicarakan oleh Cak Islah tentang radikalisme dalam Islam. Bagaimana lahirnya radikalisme Islam itu muncul, gitu ya. Kita lihat saja. Ayo, check it out. Kadang kita bertanya, apakah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme hanya mengacu kepada agama tertentu saja? Tidak. Seperti ada kata yang sering kita dengar, terrorism has no religion. Terorisme tidak ada agamanya. Kelompok-kelompok radikal, ekstrim, dan teror ini bisa menyasar siapa saja, beragama apa saja, berideologi apa saja. Contoh, masing-masing agama punya sejarah tidak nyaman dengan berbagai gerakan-gerakan radikal, ekstrim, dan teror ini. Nah, di sini Cak Islah mengawali pembahasannya dengan mengatakan bahwa radikalisme itu tidak hanya di dalam sebuah agama saja, bahkan di luar agama pun itu selalu ada. Dan di dalam agama pun, di dalam keyakinan agama apapun, kata dia, itu radikalisme itu selalu ada, gitu ya. Kita lanjut. Contoh di dalam Islam misalnya, Nabi Muhammad saja pernah diprotes oleh seseorang bernama Zulhuwaisirah At-Tamimi, menuduh Nabi Muhammad tidak adil terhadap masyarakat yang ada di Madinah karena dianggap tidak membagi rata hasil rampasan perang atau ghanimah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak berbuat adil, lalu siapa lagi yang sanggup berbuat adil? Kemudian Rasulullah mengatakan, kelompok orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan bertindak dan... Nah, di sini Gus Islah mencontohkan bahwa salah satu lahirnya gerakan Islam radikal di awal-awal Islam muncul, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad hidup di Madinah, ketika membagi
hasil rampasan perang atau disebutnya ghanimah gitu ya, di mana ada seorang sahabat katakanlah ya, yang memprotes tentang pembagian Rasulullah ini yang menurutnya itu tidak adil gitu. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu. Nah, Rasulullah kaget dengan pernyataan ini. Jika aku tidak adil, maka siapa lagi yang berbuat adil? Jadi Rasulullah itu merasa tersentuh, merasa tertusuk hatinya ketika ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu harus berbuat adil. Nah, Rasulullah di situ langsung marah, langsung mengatakan bahwa dari orang inilah akan lahir seorang yang ketika membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja, tidak sampai ke hatinya begitu. Nah, orang ini dalam sejarah Islam bernama Dzulkhuwaisirah. Nah, dari Dzulkhuwaisirah inilah akan lahir nanti orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak meresapinya, hanya sekedar di bibir atau di tenggorokannya saja. Dia hafal Al-Quran tetapi berbuat kerusakan, bahkan saling membunuh, saling memfitnah. Yaitu dari Dzulkhuwaisirah ini lahirlah kaum Khawarij, dan kemudian anak cucunya turun hingga hari ini begitu. Atau yang walaupun tidak langsung dari zuriyahnya, ya, zuriyah Dzulkhuwaisirah ini, tetapi orang-orang yang sefaham dengan dia, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa suatu saat nanti akan lahir orang-orang seperti Dzulkhuwaisirah, orang-orang seperti ini. Kita lanjut. Bergerak seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kelompok yang dimotori oleh Dzulkhuwaisirah At-Tamimi ini kemudian menjadi kerikil dalam sepatu pergerakan Islam hingga hari ini. Mereka selalu menarasikan ketidakadilan atas nama kepentingan kelompoknya. Kelompok ini nantinya akan bergerak dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan yang lain, dan nanti akan mencapai titik puncaknya ketika mereka menjadi satu entitas utama melawan kepemimpinan Sayyidina Ali dimotori oleh Amr bin Bakar dan juga Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Kelompok ini disebut dengan kelompok Khawarij. Inilah embrio dari... Betul. Jadi orang-orang seperti Dzulkhuwaisirah ini ya selalu menginspirasi orang-orang yang setelahnya begitu. Ketika orang-orang yang setelahnya ini dibicarakan tentang kisah-kisahnya, tentang pergerakan-pergerakannya, maka terinspirasi dan melakukan seperti apa yang dilakukan Dzulkhuwaisirah. Selalu mengatakan soal keadilan, bahwa keadilan itu harus ditegakkan, disebarluaskan. Semua masyarakat harus mendapatkan keadilan. Tentu saja ini adalah akal-akalan seorang seperti Dzulkhuwaisirah agar mendapatkan simpati dari masyarakat begitu ya. Yang padahal itu hanyalah strategi saja gitu loh ya. Tidak lebih gitu ya. Itu hanyalah strategi agar dia mendapat simpati, agar dia mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat begitu. Kita lanjut. Dasar dari kelompok-kelompok radikal di dalam agama Islam. Persekusi dan menempatkan siapapun yang akan melawan mereka selalu diposisikan sebagai musuh utama, musuh semua orang, dikafirkan lebih dulu, dan kemudian diposisikan sebagai... Di sini keren ya ininya, karikatur yang ditampilkan juga oleh Cokro TV. Di sini bahwa orang-orang yang seperti Dzulkhuwaisirah ini dan keturunannya lah tentu saja ya, orang-orang yang sefaham dengan dia, itu pasti akan mengkafirkan, akan menuduh salah, akan menuduh tidak adil siapapun orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya, yang tidak mendukung pendapatnya, dan bahkan orang yang tidak setuju terhadap pendapat-pendapatnya itu sudah otomatis menjadi kafir. Kalau sudah dikatakan kafir, maka wajib dibunuh. Ngeri kan? Nah, ngeri lah. Inilah cikal bakal atau
sejarah tentang radikalisme di dalam Islam. Begitu. Kita lanjut. Common enemy. Ini adalah praktek-praktek yang biasa terjadi hari ini. Orang akan dikafirkan, orang akan dianggap musuh bersama, dituding liberal, kemudian dituding Syiah, dituding kelompok ini, ahlul bid'ah, penyembah kuburan, dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok yang selalu mempersekusi orang secara sosial maupun secara agama sebagai musuh bersama. Kelompok ini juga hidup pada zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Utsman ibnu Affan juga dituding dengan cara yang sama. Dia dituding oleh orang-orang Madinah sebagai naksal, seorang Nasrani yang berjenggot lebat, sama seperti Sayyidina Utsman, kurang lebih hitungan bulan sebelum beliau juga dipersekusi dan dibunuh oleh kelompok-kelompok radikal pada masanya. Jadi memang kelompok-kelompok radikal ini sangat meresahkan, sangat membuat citra Islam yang damai itu menjadi buruk rupa. Ya, kenapa? Karena pemahaman radikal ini, pemahaman eksklusif, pemahaman yang merasa benar akan dirinya, ini justru malah menghancurkan cita-cita kedamaian di dalam Islam. Dan itu anehnya juga langsung terjadi di saat para sahabat hidup. Dan kalau kita, para teman-teman sudah tahu lah pasti, bahwa yang membunuh Umar, yang sahabat Nabi yang paling kuat, dan yang membunuh Utsman, sahabat Rasulullah yang paling loyal, ya, hartanya disedekahkan untuk kepentingan umat, dan juga Ali, ya, yang membunuh Ali, itu adalah orang-orang yang memang berfaham ekstrim ini, begitu ya, yang saling menuduh kafir sesama muslim, begitu, yang menghalalkan darahnya, begitu. Ini sangat berbahaya, dan itu memang sudah terjadi di Indonesia. Banyak kelompok-kelompok di Indonesia yang walaupun kecil tetapi riaknya sangat kencang terdengar, bahwa orang-orang yang sudah membudaya, yang sudah terlebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mengamalkan amalan-amalan yang bagus, gitu ya, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian datang orang-orang Wahabi, datang orang-orang Salafi, datang orang-orang Khawarij, menyalahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Ahli Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, gitu ya, NU, gitu, dan juga orang-orang Muhammadiyah dan golongan organisasi-organisasi lainnya yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kan sangat berbahaya, begitu ya, ketika jugu-jugu datang mengafirkan atau mengatakan bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan dasar Rasulullah, tidak ada hadis sahihnya, maka amalan itu tertolak, fahuwa raddun, gitu ya. Nah, itulah yang yang selalu digemborkan oleh mereka, begitu, oleh orang-orang yang berfaham Salafi Wahabi ini, orang-orang yang ekstrim, gitu ya. Cirinya ya sangat mudah lah kita cirikan secara fisik. Mereka yang berjenggot salai atau berjenggot panjang tetapi tidak diurus, gitu ya, acak adul, dan juga biasanya kepalanya botak maksudnya rambutnya pendek, gitu ya. Ada juga yang ya ada tandanya lah di sini, gitu ya, ada tanda atsar bekas sujud katanya sih itu, tapi itu mungkin bekas gusruk kan ketika sujud, gitu ya. Dan juga yang paling familiar juga bercelana cingkrang, ya. Tapi memang tidak semua seperti itu, ya. Kita berhusnudzon saja bahwa tidak semua yang bercelana cingkrang atau yang katakanlah isbal, takut sama isbal itu, ya, itu pemikirannya ekstrim. Semoga saja tidak, begitu ya. Nah, kita lanjut saja. Kemudian ini juga dilakukan kepada Sayyidina Ali. Sebelum dibunuh, Sayyidina Ali juga dikafirkan oleh kelompok-kelompok Khawarij dengan tudingan bahwa Sayyidina Ali membuat undang-undang sendiri karena menerima tawaran damai dari pemberontak yang bernama Muawiyah bin Abu. Nah, memang di dalam sejarah Islam itu kan Ali itu menjadi musuh bersama, ya, karena
Ali itu dalam sejarahnya menerima usulan dari Bani Umayyah, maka orang-orang yang semula berada di barisan Ali membelot dan kemudian melawan Ali, gitu, membunuh Ali bin Abi Thalib, begitu ya, yang disebut dalam peristiwa Tahkim, gitu ya. Abu Sofyan. Kemudian Sayyidina Ali dibunuh di Masjid Jami di Kufah di Irak setelah sebelumnya juga dikafirkan. Artinya kalau kemudian kelompok-kelompok itu hari ini hidup dan juga mengkafirkan orang lain, mempersekusi orang lain dengan tuduhan komunis, dengan tuduhan kafir dan sebagainya, ini adalah metode lama. Jadi kalau ada orang-orang hari ini di Indonesia yang menyatakan bahwa umat Islam dizolimi, umat Islam mendapatkan ketidakadilan, umat Islam dikriminalisasi dan sebagainya, ini adalah narasi yang paling awal yang berlaku hari ini yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, seperti yang dilakukan oleh Zulhuwaisirah, seperti yang dilakukan oleh Amir bin Bakar dan juga dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi memang sejarah itu terus berulang, begitu, tidak mati di suatu masa, begitu ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Zulhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, itu ternyata di tahun-tahun selanjutnya dan hingga kini itu selalu ada, begitu, orang yang seperti itu, begitu. Nah, inilah yang harus kita waspadai, begitu, ketika keutuhan Indonesia, ya, toleransi yang ada di Indonesia yang dari awal terbangun, tetapi ketika datang orang-orang seperti ini ingin menghancurkan dan ingin mengurak-arik tatanan keharmonisan toleransi di Indonesia, maka wajib kita lawan, gitu ya. Tidak boleh kata ampun, ya. Kita harus melawan orang-orang yang seperti ini, begitu, agar Indonesia tetap utuh, tidak tercerai-berai oleh pandangan-pandangan yang sangat cupret, sangat kering oleh orang-orang, segelintir orang seperti berpaham Wahabi Salafi ini. Kita lanjut. Sekelas Sayyidina Ali, sekelas Sayyidina Utsman ibnu Affan, seorang sahabat dekat Rasulullah, juga dipersekusi dengan pengkafiran-pengkafiran. Ini adalah metode lama. Oleh karena ya, jadi memang orang-orang yang berfaham Salafi, Wahabi, Khawarij ini, itu para sahabat yang paling dekat dan paling disayang oleh Rasulullah saja dikatakan kafir, gitu, dikatakan tidak adil. Bahkan Rasulullah dikatakan tidak adil. Bagaimana dengan kita, begitu ya? Udah otomatis, begitu ya. Kita itu pasti lebih dari mereka, begitu ya. Lebih dari para sahabat itu yang dikafirkan, dikatakan tidak adil dan bla bla bla, yang selalu buruk, begitu, dalam pandangan mereka. Nah, itu pola dasar dari kelompok radikal ekstrim dan teror ini akan selalu mengkafirkan orang yang dianggap berbeda dengan dirinya. Klaim-klaim kebenaran ini selalu digaungkan oleh mereka seolah-olah orang salah. Ya, jadi memang benar, salah satu karakteristik yang paling utama yang ada di dalam kelompok ini adalah merasa paling benar, merasa paling benar di dalam dirinya, dan orang lain yang tidak sesuai dengan pemikirannya, yang tidak setuju dengan pemikirannya, yang tidak mengikuti pemikirannya, pola pemikirannya, maka dikatakan salah, dikatakan kafir. Inilah salah satu cirinya. Yang lain yang berbeda pasti salah. Ini adalah pola dasar dari kelompok radikal ekstrim dan teror yang terjadi di bagian negara manapun hari ini. Di Afrika, di Asia Tengah, Asia Selatan, hingga Indonesia. Jadi jangan heran kemudian apabila kelompok-kelompok takfir ini yang kemudian menjadi kaum pemberontak, yang menjadi kaum penghasut, supaya kita semua tidak bisa bersatu dan kemudian kita saling membenci. Hasutan-hasutan dan caci maki selalu dilontarkan oleh kelompok. Jadi memang terjadinya perang yang ada di negara timur ini saat ini, ya, yang sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ini, itu akibat hasutan, ya, dari kelompok-kelompok mereka, begitu ya, bahwa antara kelompok A dan kelompok B itu saling menyalahkan, begitu ya.
Dan paham-paham yang seperti itu, yang saling mengkafirkan atau paham-paham takfiri itu dibawa, diimpor ke Indonesia dan akan diterapkan di Indonesia. Ini sudah lama terjadi di Indonesia. Dari bom Bali, bom di Marriott, dan ya bom-bom lainnya itu adalah paham orang-orang yang melakukan itu adalah orang yang berpaham takfiri itu begitu, yang menganggap bahwa negara kita itu adalah togut begitu, karena tidak bersistem khilafah, karena tidak bersistem syariah menurut mereka begitu. Padahal kita tahu negara kita itu sangat islami begitu ya, bahwa intisari dari Islam itu sudah diterapkan di dalam hukum-hukum di Indonesia begitu. Semua sebagai penganut agama boleh mengaku yang paling benar, boleh keyakinannya yang paling benar, boleh menganggap keimanannya yang paling benar, tapi tidak juga harus menyalah-nyalahkan agama orang lain, harus menyalah-nyalahkan keimanan orang lain. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan persoalan radikal, ekstrim, dan teror di Indonesia hari ini adalah dengan membawakan agama sebagai bejana untuk menciptakan rasa kemanusiaan yang tinggi dan juga membangun perdamaian. Dan jangan lupa tetap pegang teguh apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, ini adalah titiknya begitu ya, bahwa kita boleh berbeda agama, boleh berbeda keyakinan, boleh berbeda pandangan, bahkan menurut Islam itu ya boleh-boleh saja kita saling membenarkan keyakinan kita. Agama Islam yang kita anut adalah yang paling benar, dan begitupun Kristen menurut orang-orang Kristen ya menganggap keimanannya kepada agama itu paling benar. Tapi yang tidak boleh adalah saling menyalahkan itu, gitu ya, bahwa sayalah yang paling benar keimanannya, kamu salah dan kamu kafir, kamu harus dihancurkan, kamu harus dibunuh. Itu yang tidak benar begitu. Nah, dan Cak Islah juga menganalogikannya seperti boleh mengatakan istri kita paling cantik, tetapi tidak harus juga menjelek-jelekan istri orang, begitu. Ya. Jadi manusia menurut Islah di sini menekankan bahwa kita harus bersama-sama menegakkan Islam ini yang damai begitu. Kita harus saling memberikan manfaat kepada satu sama lain. Kita harus saling membantu sesama manusia begitu ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Tentu saja kebermanfaatan ini adalah di dalam lil haq, di dalam kebenaran gitu ya, demi kebenaran begitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah menggunakan kata-kata annas dalam konteks manusia universal. Manusia yang hebat, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Inilah cikal bakal dari bagaimana kita bisa memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Indonesia hari ini. Negara-negara yang hari ini berkonflik seperti Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Burkina Faso, dan juga Mali, dan berbagai negara-negara hari ini di Asia Selatan, termasuk Suriah di Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, adalah negara-negara yang gagal menyelesaikan persoalan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sejak dini dari hulunya. Kita tidak boleh lagi mengalami kegagalan-kegagalan seperti masa lalu. Kita tidak boleh mengalami kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh negara-negara yang hari ini berkonflik. Mari mulai dari kita sendiri, bahwa kita tidak boleh lagi merasa paling, karena merasa paling adalah penyakit manusia. Paling beragama, paling Islam, paling Kristen, paling Hindu, paling Buddha, paling pintar, paling kaya. Ini adalah penyakit manusia. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia dilahirkan dengan harga diri yang sama. Tidak ada gunanya kita menjadikan agama sebagai ladang kebencian, sebagai ladang caci maki. Karena tidak mungkin Tuhan Jadi intinya tidak ada yang namanya agama
itu mengajarkan kebencian, mengajarkan permusuhan. Itu ya. Yang namanya agama, semua keyakinan ya yang ada yang diyakini oleh manusia itu mengajarkan untuk kebaikan begitu. Itulah yang harus ditekankan begitu. Bahwa manusia di dalam dirinya itu adalah zatnya atau apa namanya state of nature manusia itu adalah baik begitu ya, atau fitrah manusia itu baik, maka itulah yang harus dikembangkan begitu. Kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada pemahaman keagamaan. Kenapa kemanusiaan harus didahulukan daripada keagamaan atau keyakinan? Karena lahirnya agama atau adanya agama itu justru untuk membantu atau mempererat atau instrumen agar manusia itu lebih teratur gitu ya. Itu karena memang sejatinya di dalam diri manusia itu baik seperti yang diajarkan atau ditekankan oleh agama itu sendiri. Hindu, Buddha ataupun Islam sendiri sebagai instrumen untuk membangun kebencian dan juga huru-hara. Sungguh tidak mungkin Tuhan menurunkan agama sebagai alat, sebagai bejana untuk menertibkan manusia, supaya manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya dan bisa menghargai manusia lain di sekelilingnya dalam segala perbedaannya. Dalam Al-Quran, konsep ini disebut dengan konsep lita'arofu. Jadi yang ditekankan di akhir video ini oleh Cak Islah adalah manusia itu seluruhnya yang ada di muka bumi ini adalah untuk saling menghargai begitu satu sama lain, karena di dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa lita'arrafu gitu, saling mengenal gitu ya, saling memahami gitu. Ketika sudah saling memahami, tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang merasa paling dan akhirnya saling membunuh itu. Tidak ada seperti itu. Oleh karena itu, janganlah kita mudah terprovokasi seperti orang-orang yang berada di Somalia, ya, orang-orang atau warga-warga yang ada di Nigeria, yang ada di Irak, yang ada di Yaman, yang ada di Aljazair. Mereka, negara mereka luluh lantah, selalu perang, setiap saat, setiap detik selalu perang, ya, bom selalu terdengar. Nah, jangan sampai negeri yang cinta damai ini, negeri yang damai seperti Indonesia ini, yang alamnya, kekayaan alamnya sangat luar biasa, manusianya dan masyarakatnya selalu cinta damai, selalu mengutamakan rasa kemanusiaan, ini terprovokasi, dihancurkan oleh orang-orang yang bermuka setan, berpikiran seperti setan, ingin menghancurkan kedamaian ini begitu. Jangan sampai Indonesia seperti negara-negara di timur yang selalu luluh lantah, yang selalu perang. Mari kita jaga Indonesia ini dari orang-orang yang akan menghancurkan, dari orang-orang yang selalu berusaha menghancurkan, mencerai-beraikan keutuhan Indonesia, ingin mencabik-cabik keharmonisan Indonesia ini begitu. Semoga saja apa yang terjadi di Timur Tengah sana, di negara-negara yang terus berperang itu tidak terjadi di Indonesia. Kita harus jaga dan kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, masyarakat Indonesia, selalu damai dan selalu menghargai satu sama lain dan juga semakin maju dalam sisi ekonomi, politik, teknologi dan lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.